kami dari Universitas Gunadarma Cengkareng, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas pengantar komputer TI 1A. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Feby Saraswati. Saya Linda Siani. Saya Muhammad Firman. Saya Esra Sulikoma. Dan saya Risma Asiri Ardian. Kami akan membahas tentang komponen utama pada sistem komputer. Pertama, pengertian hardware. Dalam bahasa Indonesia, disebut dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5. Yang pertama, input device atau unit masukan. Yang kedua, process device atau unit pemrosesan. Yang ketiga, output device atau unit keluaran. Yang keempat, padding storage atau unit tambahan. Dan yang kelima, peripheral atau unit tambahan. Process device adalah microprocessor yang terdiri dari ALU, internal communication, register, dan control section. Output device terdiri dari monitor dan printer. Storage internal memory terdiri dari hard disk, floppy drive, CD-ROM. Storage internal memory terdiri dari RAM dan ROM. Sedangkan komponen peripheral device merupakan komponen tambahan atau sebagai komponen yang belum ada atau tidak ada sebelumnya. Komponen peripheral ini contohnya modem dan capture card. Ini adalah gambar dari macam-macam hardware. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Firman. Ya, saya Firman. Software. Nama lain dari software adalah perangkat lunak. Karena disebut juga sebagai perangkat lunak, maka sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Jika perangkat keras adalah komponen yang nyata yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung oleh manusia, maka software atau perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Software memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda, namun bisa untuk dioperasikan. Pengertian software. Software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak, inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Inilah macam-macam software yang ada di sini. Dan selanjutnya akan diperjelas oleh teman saya bernama Saudari Linda. Selanjutnya adalah brainware. Brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan memanfaatkan komputer atau sistem pengolahan data. Brainware juga dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware komputer maupun software komputer. Tanpa adanya brainware, ini mustahil hardware dan software yang canggih sekalipun dapat dimanfaatkan secara maksimal. Di sini ada berdasarkan tingkat pemanfaatannya, brainware komputer dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sistem analis, kedua programmer, ketiga administrator, dan keempat operator. Sistem analis adalah seorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan
dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Sistem analis juga memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem. Programmer adalah seseorang yang mempunyai kemampuan menguasai segala sesuatu atau banyak bahasa pemrograman seperti Pascal, Java, dan lain-lain. Programmer juga bisa dikatakan sebagai pembuat dan petugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem komputerisasi yang akan datang. Selanjutnya akan dibahas oleh Esa. Administrator adalah seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. Operator adalah pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada, atau istilah dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Bentuk arsitektur komputer software terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, application layer, yang kedua, higher order software layer, dan terakhir, operating system layer. Yang pertama, application layer, yaitu bahasa komputer seperti yang dilihat oleh end user. Yang kedua, higher order software layer, mencakup semua program dalam bahasa selain bahasa mesin yang memerlukan penerjemahan ke dalam kode mesin sebelum mereka dapat dijalankan. Ketika diterjemahkan program seperti itu, akan mengandalkan pada fasilitas sistem operasi yang mendasari maupun instruksi-instruksi mesin mereka sendiri. 3. Operating system layer, mengontrol cara yang dilakukan oleh semua software dalam menggunakan hardware yang mendasari atau underlying, dan juga menyembunyikan kompleksitas hardware dari software lain dengan cara memberikan fasilitas sendiri yang memungkinkan software menggunakan hardware tersebut secara lebih mudah. Dan bagian ini akan dijelaskan oleh saudari Feby. Hardware ada 4 bagian. Yang pertama, machine layer. Yang kedua, microprogrammer layer. Yang ketiga, digital login layer. Dan yang keempat, physical basic layer. Yang pertama, machine layer, yaitu tingkatan arsitektur komputer yang paling bawah, di mana program dapat dimasukkan dan memang hanya instruksi bahasa mesin yang dapat diinterpretasikan secara langsung oleh hardware. Yang kedua, microprogrammer layer, prosesor minor yang sangat mendasar dan dikendalikan oleh instruksi program kontrol primitifnya sendiri yang disanggah oleh ROM. Innernya sendiri, instruksi program ini disebut mikrokode dan program kontrolnya disebut mikroprogram. 3. Digital login layer, yaitu elemen yang dapat menyimpan, memanipulasi, dan mentransmisi data dalam bentuk representasi biner sederhana. Yang keempat, physical device layer, komponen elektrik, dan komponen ini sangat penting bagi komputer itu sendiri. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum